adikku udah lapor dijalanin tanpa tanpa embel-embel ini sepedanya siapa. 4 hari ketemu baru dikasih tahu ini ternyata masih keluarganya Mbak Tantri bla 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 bla. Oh alhamdulillah. Kronologisnya jadi sebenarnya saya tuh lagi nggak ada di rumah ya. Ini kan kebetulan yang hilang juga sepedanya bukan sepeda saya, sepeda papa saya. Sebenarnya kalau misalkan dinilai dari harga harfiah mahalnya itu tuh menurut kami adalah sejarahnya. Jadi dari papa merakit sepeda itu tuh bukan sepeda yang langsung beli dari toko. Jadi beliau tuh merakit dari nol, stangnya apa namanya? Ya pokoknya merakit satu-satu gitu dari dia masih muda, terus dibawa ke Anyer, keliling-keliling segala macam sampai sekarang. Beliau kan agak sulit jalan nih, terus pas kena stroke segala macam, tapi memang transportasi ke masjid itu pakai sepeda itu. Terus pas lagi jam 4 mau sholat subuh, dia ngeliat keluar, sepedanya nggak ada. Nah dia nanya-nanya segala macam sama adekku, kebetulan adekku ada di belakang. Dia langsung ke Kapolsek Karawaci, langsung laporan ya, hilang ya, langsung laporan. Terus ya udah gitu deh. Berapa hari prosesnya? Ada 4 hari. Jadi selama 4 hari memang Kapolsek ya pokoknya gimana kan ya, ceritain boleh? Bayangin dari subuh itu papa yang biasanya naik sepeda ke masjid itu diem merenung gitu kata si. Karena jadi kayak teman-teman baik kayak. Iya, karena setiap hari itu sepeda itu pelan dimasukin kamar sampai karena nilai sejarahnya itu ya, Anyer ke apa segala macam. Padahal kita beliin lagi aja. Tapi tetap ada rasa yang gitu sebagai bagaikan teman gitu. Jadi kalau ada yang bilang alah lebay sepeda gitu, bukan gitu. Orang tua itu berbeda sekali dengan anak muda. Orang tua itu banyak banget yang punya nilai barang-barang sejarahnya yang itu akan ini temanku, ini menjelang di umurku, menjelang di usia senja gitu. Makanya karena melihat papa yang begitu sedih, sudah pasti adik yang melaporkan. Kita pantau karena kita kemarin ngobrol sibuk banget. Iya. Kita pantau. Nggak bisa kesini dan baru bisa hari ini. Dan bisa hari ini. Itu pun kita dapat kabar yang memang alhamdulillah luar biasa gitu dengan cepat. Padahal aku udah udahlah nggak apa-apa lah bersepeda, bilang ya udah ntar papa beliin baru segala macam. Ternyata tadi pagi dikabarin. Tadi pagi ya. Ya tadi pagi dikabarin kemarin malam dikabarin pelakunya ketemu, sepeda ketemu. Alhamdulillah. Aku langsung kayak, ya Allah ternyata memang secepat ini gitu, maksudnya masih rezekinya papa berarti. Terus adik cerita juga, Mbak baru ketahuan ini sepedanya Mbak katanya. Artinya bahwa di sini dijelaskan bahwa yang melaporkan ya, Kapolsek baru tahu kalau itu sepeda aku. Jadi kan kalau misalkan yang teman-teman tahu kan aku pas upload di Instagram itu aku tidak menyebutkan lokasi ada di mana, yang hilang itu sepeda siapa. Jadi memang aku cuma bilang sepeda papaku hilang, gimana caranya untuk gimana caranya tahu lokasi dari Facebook dan lain-lain. Jadi aku nggak mention siapapun dan ternyata adikku udah lapor dijalanin tanpa embel-embel ini sepedanya siapa. 4 hari ketemu baru dikasih tahu ini ternyata masih keluarganya Mbak Tantri bla 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 bla. Oh alhamdulillah. Jadi memang tidak membeda-bedakan. Alhamdulillah. Hilangnya di rumah atau di mana? Hilangnya di rumah papa. Di mana setelah Harapan terakhir berarti ya. setelah terungkap nih pelakunya. Karena pelakunya di bawah umur ya Bu ya. Silakan memang Ibu boleh dia dibantu Bu dari segi hukumnya saya kurang paham. Kalau misalkan ngomongin pelaku, ternyata kemarin dikasih tahu ternyata pelakunya masih bawah umur, istilahnya bocah nakal lah ya. Jadi kalau buat kita pribadi sih karena nggak ada kerugian. Artinya sepedanya kan sudah balik. Iya betul. Kalau buat kita ya pasti. Secara humanis sih pasti kan ngerasa. Ya. Tapi ternyata bahwa hukum itu harus berlaku. Jadi kita yang sangat awam ini menyerahkan keseluruhnya kepada pihak yang berwajib. Karena laporan sudah diproses, jadi ya memang akhirnya ya kita serahkan lagi ke hukum ke Polsek Karawaci. Tapi secara kami insya Allah akan memaafkan. Doanya malah doa yang banyak biar dia nggak ngulangin segala macam, dan mungkin juga banyak orang-orang sana yang nggak berniat untuk berbuat jahat, untuk nyuruh dan segala macam. Tapi kembali lagi memang kan yang namanya proses hukum tetap harus berjalan.
Jadi kita menerima laporan hari Senin, kemudian kita tindak lanjuti karena memang beberapa waktu yang lalu kan kita juga melihat banyak sepeda hilang, bahkan ada begal sepeda ya. Kemudian kita lakukan tentunya penyelidikan baik secara digital ataupun secara manual kan seperti itu tentang kejadian tersebut. Akhirnya kita mendapatkan informasi, ditelusuri dan alhamdulillah bisa tertangkap. Dan pada saat pelaku tertangkap, kita cek identitasnya, bersangkutan masih tergolong statusnya anak, yaitu sesuai undang-undang umurnya 18 tahun atau 18 tahun ke bawah. Dan dia melakukannya tidak sendiri tentunya karena ada beberapa rekannya juga yang mempunyai peran masing-masing. Modusnya hampir sama seperti pencurian yang lainnya, kan, tapi bedanya mungkin tidak melakukan pengerusakan kunci ataupun hal lainnya. Motifnya Ditangkapnya gimana, Bu? Ya, Ditangkapnya gimana, Bu? Sudah berapa kali? pengakuan dia sudah beberapa kali di wilayah Tangerang. Kalau untuk wilayah Karawaci, sesuai dengan keterangan yang dia sampaikan di BAP, baru di lokasi yang kebetulan rumah keluarganya Mbak Tantri ya. Sepeda ini udah berpindah tangan atau belum? Sudah. Jadi total berapa yang Jadi diamankan? dia menjualnya melalui online ya. Melalui online. Hasil curiannya untuk apa, Bu? Ngapain lu? Untuk ini, untuk kehidupan sehari-hari. Berapa harganya Bu? Dijual Dijual berapa, Bu? Karena ini jualnya juga bawah tangan ya, tentunya di atas harga yang memang menjadi kerugian. Bu, kalau Murah lah. pelakunya ada berapa orang sih, Bu? Pelaku yang diamankan untuk pemetik sendiri ada 2 orang, kemudian yang membantu menjual, kemudian yang menerima hasil kejahatan ada 4 orang. Inisialnya saja, Bu. Inisial, Bu. Inisialnya, Bu. Peranannya seperti apa, Bu? Bisa digambarkan, Bu? Untuk inisialnya AD itu sebagai pemetik ya, atau yang mengambil sepedanya, dan mereka melakukannya tengah malam, masuk ke karangan rumah orang juga, jadi dalam keadaan gelap. Itu termasuk pencurian dengan pemberatan. Kemudian ada yang menjual melalui media sosial, itu berinisial AL. Kemudian tadi si AD dibantu oleh AN. Kemudian yang menerima hasil kejahatan R. Ade ini statusnya masih pelajar atau gimana, Bu? Statusnya tidak bersekolah, tapi umurnya masih di bawah 18 tahun. AN juga? Pelaku bawa saja nggak, Bu, saat beraksi? Pada saat kita tangkap tidak ada. Diamankan Dijual berapa, Bu, sepedanya, Di Bu? wilayah Tangerang juga. Dijual berapa, Bu, sepedanya, Bu? Dijualnya jauh di atas harga pasaran. Berapa Mungkin tuh, Bu? bisa dicek di ini ya. Itu berapa terjual, Bu? Sudah. Pelaku bilangnya berapa, Bu? Kalau keterangan dari pelaku, Berapa dia bilangnya? Harganya? harga yang dijual karena sesuai dengan sepedanya, Iya. dan itu sekitar 2 jutaan. Karena dia jualnya juga lewat grup yang dia jual beli online. Sepedanya satu atau dua, Bu? Satu. Satu ya. Tuntutannya Bu? Hukumannya apa, Bu? Tuntutan sendiri, ancaman sendiri. Karena ini Pasal. pasal yang dikenakan yaitu pasal 363 KUHP. Kemudian kita mengacu, kita contohkan pada sistem peradilan anak, kita gunakan pasal tersebut baik dalam hal prosedur penahanan, kemudian pemberkasan dan lain sebagainya. Kalau yang dewasa sendiri, Bu, gimana, Bu? Kalau yang dewasa, apa Penada? pasalnya? Iya. Ya, untuk yang dewasa itu penadahnya ya, atau memberikan pertolongan jahat, kita kenakan pasal ya layaknya orang dewasa, jadi 480 Pak. Kalau anak kecil sendiri ancamannya berapa tahun penjara atau gimana, Bu? Kenapa? Yang pelaku tadi sendiri Kalau ancaman sesuai undang-undang dia di atas 7 tahun. Bu, yang beli dapat ancaman hukuman, Bu, penada atau bagaimana, Bu? Iya. Tadi kan sudah 80 KUHP. Bocornya tuh. Dia senang banget, alhamdulillah langsung nangis karena
pasti beliau udah kayak ya udahlah gitu, mau gimana lagi karena hilang kan, memang mungkin belum rezeki tapi ternyata memang masih rezekinya, jadi ya seneng banget. Mbak Tantri nggak kenal yang pelaku ya? Enggak, Udah ketemu belum? Enggak. belum ketemu. Mungkin abis ini saya mau jadi nyanyi aja ya, biar nggak usah jadi maling, jadi penyanyi aja. Enggak, bercanda. Ada rencana untuk menemui Pak Tantri? Enggak, takut. Enggak, udah nggak usah, biar bapak-bapak dan ibu polisi aja. Pelajarannya itu mungkin apa kata Tantri hikmahnya? Pelajarannya banyak banget ya. Artinya ini kan lagi musim sepeda. Masyarakat lagi cinta sepeda, lagi sepeda apapun gitu loh. Artinya ya diapresiasi. Artinya masyarakat tuh lagi senang sepeda untuk ngurangin polusi kendaraan, untuk hidup sehat. Cuman ternyata itu banyak banget yang tetap kejahatan itu di belakang itu banyak banget. Andai kita cuma instastory aja di tempat sepi itu juga punya kesempatan untuk bisa diambil oleh begal, oleh motor kayak gitu. Jadi kita pengen nyampein ke teman-teman bahwa harus hati-hati olahraga itu, pilih waktu yang tepat. Jangan jam 5 subuh, jangan jam setengah 4 subuh gitu juga. Pilih yang ramai, pilih yang benar-benar jangan sendirian. Jangan bawa naik sepeda bawa gelang 10 kilo gitu jangan. Artinya tetap ngurangin resiko. Tetap resiko, kurangi resiko orang lain berbuat yang tidak mestinya. Makasih Ya, terima kasih banyak. Teman-teman terima kasih teman-teman media.